Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ibnu Adha dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Prodi Manajemen Sektor Publik. Saya ingin menjelaskan tentang pembedaan terkait perencanaan pembangunan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi di Indonesia. Latar belakangnya, pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada tahun ini, Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun. Untuk sebuah negara, angka 76 tahun masih tergolong sangat muda untuk sebuah negara jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika yang telah mencapai usia 244 tahun. Setelah mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami setidaknya 3 fase perubahan sistem politik yang terdiri dari era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Yang pertama, masa Orde Lama. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadi pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games keempat dan Ganevo atau yang merupakan singkatan dari Games of the New Emergency Force, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintahan untuk pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Era Orde Lama yang berlangsung selama 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun di tahun 1945 hingga 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu menjajah Indonesia lagi. Berbagai pemberontakan dalam periode 1950 hingga tahun 1959 adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang memiliki nilai dan menganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Dalam periode ini terjadi beberapa pemberontakan yaitu pemberontakan Andi Ajis pada tahun 1950, pemberontakan Kahal Muzakkar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI serta pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Akibat terjadinya berbagai pemberontakan tersebut, dampak negatif pada jalannya pemerintahan yang ada di mana kabinet terus-menerus jatuh bangun selama periode 9 tahun tersebut.
Hal ini dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hanya 3 bulan. Dengan situasi politik yang pada saat itu dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat pemerintah yang berlaku kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitasi ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk. Dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun di berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat kolusi serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998 dan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama, terbatasnya pilihan politik. Ciri yang kedua dari pemerintah Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya, dibandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan P3 serta 1 golongan karya. Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah. Yang kedua, pembangunan yang masif. Ciri yang kedua pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan menjadi pembangunan infrastruktur fisik
maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan merupakan sebuah respon adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pembangunan ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal. Yang ketiga, pemerintahan sentralistik. Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik, yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Yang ketiga, masa reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998. Yaitu masa peralihan dari Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto ke masa selanjutnya. Pada awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi, digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dari adanya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru, adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya yang membuat banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan, pemerintah yang otoriter, dan juga yang terbesar adanya masa reformasi, menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir, adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orde Baru akhirnya jatuh setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa di Indonesia. Tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki era baru, reformasi. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997
merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, Malaysia, Filipina, Korea, dan tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 per US dollar pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17.000 per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdecius. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4%, dan PDI 3%. Sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat, yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN, serta suksesi kepemimpinan nasional. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa. Karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan, dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman,
baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang menjadi agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan oleh para tokoh reformasi untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, rencana apel dan doa bersama batal karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998, atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Presiden Soeharto akhirnya membacakan pernyataan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun, kemudian digantikan oleh B.Y. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru dan memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi.